Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlan wa ni'ma wa arsyadana ila ma fihi salahuna rahmatan wa taufiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Di pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dilangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Ini adalah bentuk dari taufik yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, dan ini perlu kita syukuri dengan kita benar-benar selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara yang kita bisa. Dengan demikianlah insya Allah Allah akan tambahkan taufik kepada kita, nikmat kepada kita, dan mudah-mudahan kita semuanya ditutup Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadir rahimakumullah. Kajian pada pagi hari ini di pekan yang kelima, saya sengaja untuk melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada pekan yang lama gitu. Karena saya bagian adalah pekan kelima, karena dalam satu tahun beberapa bulan memang ada yang pekan kelima, tapi itu bisa dihitung beberapa saja. Tentang syu'abul iman, yaitu tentang cabang-cabang iman. Kita mengetahui bahwasanya diri kita sebagai seorang muslim tentunya kita harus mempunyai keyakinan di dalam diri kita dengan pilar-pilar yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan pilar-pilar iman atau dengan disebut rukun iman. Iman itu kalau segi bahasa disebutkan dengan amana yu'minu imanan, yaitu berarti tasdik, ya, membenarkan ataupun mempercayai, yaitu membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Imanun tasdikun bil qalbi iqrarun bi lisani. Kemudian tentunya bil amal al jawarih. Ya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um ini mengatakan tentang imam itu adalah sebuah ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Jadi iman kita ini sudah dirangkai dengan rukun-rukun iman. Jika salah satunya itu kurang atau tidak diamalkan, maka akan mempengaruhi dari kesempurnaan iman kita. Dan macam-macam iman ini ada beberapa hal, ya, ada beberapa pembagian, diantaranya imam taklidi, yaitu taklid, mengikuti. Yang kemudian yang kedua adalah imam tahqiqi, yaitu kemantapan hati, dan juga iman istidlali atau yang berdasarkan bukti. Iman taklidi ini adalah iman yang disandarkan kita mengikuti. Oh iya, kalau ayah-ayah kita, kemudian mbah-mbah kita dulu begini, atau sahabat-sahabat Rasul setelah
mencontohkan seperti ini, maka saya harus begini. Ini seperti contoh dari taklidi. Kalau iman yang tahqiqi itu artinya kemantapan hati. Kita sudah menyadari bahwasanya oh itu memang benar. Bahwasanya Allah itu hanya satu. Bahwasanya Rasul kita adalah Muhammad dengan kemantapan hati. Dan kemudian istidlali berdasarkan bukti. Kita belajar, kita membuka, kita membaca dari ayat-ayat, baik itu ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala dengan kita melihat kemudian ataupun dari Al-Qur'an. Nah, itulah yang berdasarkan dengan bukti. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagai pilar yang 6 tentunya semuanya sudah hafal ya di antara kita tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Hadirin rahimakumullah, contoh kita sekarang sudah di bulan Rabiul Awal ya. Kalau tidak salah hari ini sudah tanggal 7. Di mana bulan ini lahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan kita mengimani iman kepada Rasul, kita semuanya yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah benar dari Allah dan merupakan sebagai guide ataupun petunjuk dalam kita hidup di dunia ini. Karena dalam hadis-hadis ataupun ayat-ayat dikatakan bahwasanya Rasulullah itu sangatlah mulia akhlaknya. Seperti contoh hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu minal laili yaqumu minal laili hatta yatafattara qadamahu. Rasulullah itu dilihat oleh Aisyah dia bangun malam kemudian melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Berarti Rasulullah itu lama atau sebentar beliau untuk menjalankan sholat lain? Lama. Beliau membaca Al-Quran tidak hanya sedikit, tapi banyak. Dari Al-Baqarah dan seterusnya. Ya. Fakultu lahu, maka Aisyah berkata, tasna'u hadha ya Rasulullah, mengapa engkau ini berbuat seperti ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa engkau, baik yang sekarang dan yang akan datang, yang lalu-lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Mengapa engkau itu berbuat seperti ini? Engkau sholat dengan sampai kaki engkau ini sampai bengkak-bengkak wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kata Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ini hadirin rahimakumullah. Kita bayangkan bagaimana akhlak Rasulullah. Kalau kita seandainya sudah dijamin masuk surga, dosa kita dijamin, dah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita masih sholat atau tidak? Nah, inilah contoh bagaimana kita mengimani Rasul-Rasul, bukan hanya kita beriman bahwasanya Allah telah menurunkan Rasulnya saja, akan tetapi kita mengimani apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Dan Rasul yang terakhir sebagai penutup dari Rasul-Rasul adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sifatnya adalah sudah finish. Tidak ada lagi akidah, tidak ada lagi nabi-nabi setelah beliau. Hadirin rahimakumullah. Dan ini relate ketika Rasulullah berbuat seperti itu, contohnya ketika tadi beliau Rasulullah itu melakukan bangun malam kemudian sholat malam, maka tatkala itu turunlah ayat. Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 190, ayat 191 yang kita sudah tidak asing lagi, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini diantaranya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu, berpikir kritis. Contoh, Rasulullah saja yang sudah diampuni dosanya masih seperti itu cara beribadahnya. Maka sudah sepantasnya lah dan sewajibnya lah kita harus seperti Rasul, kan begitu. Nah, ini adalah secara yang mudah. Kemudian kita melihat ayat-ayat kauniyah. Mengapa Allah jadikan gunung-gunung yang tinggi menjulang ke atas? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya gunung itu adalah wal jibala autada. Allah ciptakan gunung itu sebagai pasaknya, sebagai paku. Nah, ternyata memang betul. Kalau kita ketahui bahwasanya paku kan menancapnya ke dalam. Akan tetapi gunung yang kita lihat adalah menjulangnya ke atas. Dan ilmuwan mengatakan bahwasanya di era-era yang sekarang yang modern ini, bahwasanya gunung yang menjulang ke atas, ke bawahnya itu lebih panjang lagi. Jadi Bapak-bapak, sebuah daerah ketika dikelilingi gunung maka dia akan aman dari gempa. Ya. Jadi ketika gempa itu dia akan aman karena terhalangi gunung pasak bumi. Ya. Yang mana getarannya itu diredam oleh gunung tersebut. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah menunjukkan bahwasanya ayat-ayat kauniyah yang kita lihat yang diciptakan oleh Allah yang seharusnya menjadikan iman kita itu bertambah. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah sama apa yang disampaikan oleh Aisyah tadi dalam hadisnya. Bahwasanya diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Aisyah ini ketika malam hari dia menunggu Rasulullah, kemudian melihat Rasulullah itu ingin beribadah, melakukan sholat, dan Aisyah itu di samping Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah beliau bangun, mengambil air wudhu, lalu sholat, dan yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalamnya ia merenungkan isi kandungan Al-Quran yang ia baca. Nah, hal ini berkali-kali sampai menjelang subuh. Maka saat Bilal itu hadir, ingin melaksanakan sholat subuh, ingin azan dan melihat Rasulullah, lalu Bilal bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda itu sampai menangis ketika sholat, sampai basah ya pipimu, bajumu ya dengan air matamu? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau, wahai Rasulullah, baik yang dahulu maupun yang akan datang? Lalu beliau menjawab, ya, tidak pantaskah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang rugi ya, jika kita membaca ayat ini namun tidak dihayati kandungannya, yaitu ayat Ali Imran tadi 190-191. Hadirin rahimakumullah, inilah contoh bagaimana kita meneladani Rasulullah, dan kita sekarang sudah di Rabiul Awal, kita baca kembali bagaimana akhlak Rasulullah. Maka di dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis-hadis yang lain bahwa akhlak Rasulullah adalah Quran. Kemudian bagaimana Rasulullah itu bermuamalah dengan sesama, bahkan dengan lain orang yang berbeda agama. Bagaimana Rasulullah itu tidak membalas apa yang diberikan, yaitu berupa penghinaan ya, ataupun celaan ya, bahkan disakiti. Ini adalah momen yang tepat kita memikirkan kembali, flashback kembali bagaimana kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, tentu kita tahu bahwasanya iman, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman ini bertambah dengan ketakwaan, dengan ketaatan. Contohnya kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, maka kita akan bertambah iman kita. Memperhatikan ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, kemudian melakukan banyak ketaatan, bersedekah dan lain sebagainya, menjadikan iman kita ini bertambah. Kemudian yangkus, wa yangkus bil ma'siyah, berpaling dari mengenal Allah, ya. Kemudian tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah Allah,
kemudian sedikit amal solehnya, melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka imannya akan semakin berkurang. Maka dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi, dalam kitabnya adalah Qaimut Tughyan ala manzumati syu'abul iman, beliau mengatakan dalam kitab ini cabang iman itu ada 77. Dikatakan bahwasanya yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling lemah adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Contohnya ketika ada ranting, ketika ada batu, ketika di jalan, kemudian kita itu hanya acuh saja, tidak menghilanginya atau meminggirkannya, berarti iman kita lemah, Bapak Ibu. Kalau ada penghalang di jalan, kemudian kita itu hanya lewat saja, kelangkahin aja, maka iman kita menunjukkan lemah. Itu diantaranya indikator iman kita lemah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fafdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq al-haya syu'batu minal iman. Iman itu ada 77, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Iman tadi adalah yang pertama ma'rifatun bil qalbi. Artinya kita meyakini di dalam hati. Pembahasan iman ini tentu tidak lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman dititik beratkan pada jiwa atau hati kita. Karena pusat keyakinan itu berada dalam hati kita. Orang yang beriman itu adalah orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama. Apa yang di dalam hatinya, yang diucapkannya dengan perbuatannya itu selaras. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan juga hidup yang teguh, punya visi yang jelas. Kemudian dengan demikian yang dimaksud dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan yang penuh, yang terpatri di dalam hati kita, tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta selalu mengaruhi orientasi arah kehidupannya, sikapnya, ataupun aktivitas di dalam hidupnya. Dalam surat Ibrahim dikatakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Hadirin rahimakumullah, itulah dengan al-iman bil qalb. Kemudian iqrarun bil lisan, yaitu kita mengucapkan dengan lisan kita. Nah, Islam mengajarkan kepada kita setiap muslim bahwasanya untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendaknya Allah. Maka contohnya diantaranya cabang-cabangnya kaitannya dengan lisan ini adalah bagaimana kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian membaca kitab suci Al-Quran, belajar ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir. Ini adalah salah satu cabang kaitannya dengan lisan. Kemudian amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa hum khadi'uhum. Jadi yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 142 bahwasanya orang munafik, kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Surwanto tentang munafik, fi darkil asfali minan nar.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia itu ingin melaksanakan sholat, maka dia malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Tapi kalau dilihat orang, dia membaik-baikkan ibadahnya, istilahnya seperti itu. Itu ciri. Nah, ketika kita dalam diri kita ketika beramal itu kemudian ingin dilihat orang, maka kita harus hati-hati. Itu adalah indikator bahwasanya kemunafikan itu ada dalam diri kita. Ketika kita sholat, ketika dilihat orang yang mungkin kita hormati atau mungkin kita segani, kemudian kita itu membaik-baikkan sholat kita, karena itu dalam tanda kutip ingin dipuji, maka itu adalah indikator bahwasanya kemunafikan ada dalam diri kita. Maka kita harus hati-hati. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman. Nah, ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Yang familiar adalah ya, idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dia membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, maka imannya bertambah. Ya, surat Al-Anfal ayat 2. Kemudian senantiasa dia bertawakal, wa 'alallahi yatawakkalun, ya, At-Taghabun. Ya, ayat 13. Kemudian selalu tertib dan menegakkan dan menjalankan salat. Ya, surat Al-Mu'minun tadi. Ya, yuqimunas shalah, ya. Kemudian menafkahkan rezekinya, wa yunfikuna, ya, amwalahum fi sabilillah. Kemudian menghindari perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3 sampai 5, memelihara amanah ataupun janji. Al-Mu'minun ayat 6 dan lain sebagainya. Contoh banyak Al-Qur'an bagaimana menerangkan tentang salah satu indikator kita, iman kita adalah menjaga lisan. Ya. Nih. Kemudian nah, yang saya sampaikan di sini adalah indikator-indikator iman, ya. Di antaranya adalah memenuhi janji. Nah, ini hadir rahimakumullah. Janji di dalam bahasa Arab itu adalah aqdun. Kalimat aqdun kan biasanya kita itu atau akad itu kita bisa familiar di dalam pernikahan yang disebut dengan akad nikah atau akad jual beli dan lain sebagainya. Nah, akad itu artinya adalah perjanjian atau ikatan yang kuat. Ya. Jadi kalau disebutkan dalam akad walimah itu Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa aqdun di situ adalah ikatan yang kuat. Ya. Kemudian apa kaitannya dengan janji? Sama dengan janji. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 24 mengatakan wa anfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang dipanggil dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka menepati janji itu adalah salah satu indikator orang yang beriman. Kalau orang itu dia berjanji kemudian dia mengingkari, maka indikator imannya lemah. Ya, hadir rahimakumullah. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman di dalam memenuhi janji ini. Ya, bagaimana ya kalau kita berjanji, ya sebaiknya kita ucapkan insya Allah. Ya, kita sebaiknya mengucapkan insya Allah. Jangan mudah-mudah kita berjanji. Nah, ini diantaranya. Karena janji itu adalah ikatan yang kuat antara kita dengan Allah diantaranya. Seperti akad. Akad nikah itu adalah ikatan kuat. Kita mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, yang dikatakan tadi bahwasanya mengingkari janji juga ada ciri-ciri indikator orang yang munafik. Ayatul munafiki salasa. Ya, di antaranya adalah ketika apabila dia berkata berdusta, apabila dia berjanji mengingkari. Kemudian apabila diberi amanah berkhianat. Mudah-mudahan ya kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu, terutama kita
mengingkari ya, janji-janji kita. Ya, kita doakan juga ya para pemimpin kita itu mudah-mudahan tidak ingkar janji. Ya, ketika pansos ya dan sebagainya yang waktu itu janjinya akan begini, maka mudah-mudahan ditepati. Kalau tidak nanti Allah yang akan ya menagih janji itu, karena kita kenal bahwasanya janji itu adalah hutang. Nah, pembagian janji itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang pertama janji kita dengan Allah. Nah, kapan kita berjanji dengan Allah? Jadi kita itu sudah berjanji, Bapak Ibu semuanya. Di dalam alam ruh kita itu sudah diambil janji kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika kita di alam ruh, Allah itu sudah berkata kepada kita, apakah engkau itu meyakini, mengimani bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Sesungguhnya ketika itu kami ketika nanti di hari kiamat nanti tidak ada yang lengah dari hal ini. Kita akan dituntut oleh Allah atau diambil janji kita itu tadi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu mengimani bahwasanya Allah itu Tuhan, maka berarti ya dalam hal ini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Nah, suci di sini adalah ya arti diantaranya adalah dia beragama Islam. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya fitrah di sini adalah ad-din, yaitu agama. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita lahir itu sudah membawa keislaman. Kenapa? Karena kita sudah berjanji kepada Allah bahwasanya kita mengakui hanya Allah Tuhan kita. Yang menjadikan seseorang itu dia Nasrani, Yahudi, Majusi dan lain sebagainya itu adalah orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, kita syukur yang paling besar sampai detik ini adalah fitrah kita dijaga oleh Allah. Apa itu? Kita dari lahir sampai detik ini Islam masih berada dalam hati kita. Berarti kita masih menjaga janji kita kepada Allah. Ini yang wajib kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya apa? Janganlah kita mati kecuali kita itu masih memegang janji kita, yaitu beragama Islam. Itu hadirin Allah. Jadi janji itu dibagi menjadi dua. Yang pertama janji kita kepada Allah, yaitu kita megang Islam, keislaman kita itu sampai akhir hayat kita. Sehingga nanti ketika Allah itu mengambil janji kita, nagih janji kepada kita, kita bisa berhujjah kepada Allah. Kami ketika mati dalam keadaan Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah janji kepada sesama kita. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sesungguhnya beruntung pula orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Jadi kalau janji kepada sesama kita ya sudah sama. Nanti sore saya datang ya. Oke. Datang. Insya Allah nanti saya datang dan lain sebagainya. Itu adalah janji. Maka kita harus menjaga lisan kita daripada kita mengeluarkan janji-janji yang seharusnya kita tepati. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, indikator iman dalam diri kita adalah mensyukuri nikmat. Nah, syukur ini kebalikannya Bapak Ibu, yaitu kufur. Syukur itu artinya menampakkan atau membuka. Sedangkan kufur itu artinya menutup. Ya. Kufur, kalau orangnya disebut dengan
kafir. Maka dijelaskan bahwasanya orang kafir itu orang yang tertutupi, dirinya tertutupi dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala atau pengakuan terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian, ya, pengakuan terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyukuri nikmat itu adalah berterima kasih kepada Allah. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Mudah saja ketika kita mendapatkan kenikmatan, tentunya kita bersyukur. Ya. Ketika kita mendapatkan hadiah, kita bersyukur. Syukurnya apa? Ya, kalau kita dengan tadi iman itu dengan hati, kemudian lisan, kemudian perbuatan. Ya, kalau contoh perbuatan, kalau kita mendapatkan nikmat, ya mungkin mentraktir temannya, kita bersedekah dan lain sebagainya. Itu bukti bahwasanya kita itu bersyukur. Nah, bersyukur adalah indikator beriman. Orang yang bersyukur, indikator imannya kuat dalam dirinya. Nah, itu ya hadirin rahimakumullah. Jadi bersyukurlah. Seperti contoh ketika orang pemain sepak bola ketika dia mengegolkan ke gawang lawannya, dia bersyukur apa? Sujud syukur. Ini salah satu contoh. Ya, sujud syukur. Ya. Apa bedanya sujud syukur dengan sujud tilawah? Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau sujud syukur itu ada syarat, ada ketentuannya atau tidak? Haruskah menghadap kiblat? Enggak. Kalau sujud tilawah menghadap kiblat. Ya. Makanya kalau kita ngaji itu dalam adabnya itu adalah menghadap kiblat. Jadi ketika kita membaca ayat sajadah, kita langsung sujud. Kalau kita menghadap ke selatan, namanya kalau kita membaca ayat sajadah, ya muter dulu Pak, kita menghadap di kiblat. Tapi kalau sujud syukur mau menghadap kemana, ya tidak ditentukan. Ya. Kemudian bacaannya sujud syukur itu bagaimana Pak? Apa cukup alhamdulillah gitu? Kalau sujud tilawah kan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau kita membaca ayat atau mendengarkan sujud tilawah ini, ya. Tapi kalau sujud syukur, ya, diantaranya adalah kita membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah bacaan di mana kita sujud syukur. Tapi kalau nggak bisa ya cukup alhamdulillah juga nggak apa-apa. Itu adalah bentuk lisan, iqraru bil lisan. Ya. Sedangkan bentuknya bil jawarih itu tadi apa? Ya itu tadi bersedekah, ngasih makan, menjamu tetangganya. Ya, yuk mangan yuk di rumahku yuk. Ya, ayo ngopi yuk. Walaupun hanya sebatas kopi, tapi dia bersyukur dengan itu. Nah, dalilnya banyak Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah Ibrahim ayat 7 diantaranya. Allah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kita itu bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih. Nah, kemudian dalil yang berikutnya adalah surat Luqman ayat 12. Ya. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Barang siapa dia kufur, ya fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita bersyukur kepada Allah, ya, itu adalah kita bersyukur pada diri kita sendiri. Ya. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan gandakan itu semuanya. Nah, maka orang yang beriman adalah indikatornya pandai bersyukur. Kalau ada nikmat, ya kita mensyukurinya. Ya. Dan nikmat itu tidak hanya identiknya kepada benda. Ya, harus dapat duit, harus dapat ini. Tidak Bapak Ibu semuanya. Nikmat itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa keluangan waktu, bisa berkumpul dengan keluarga. Keluarganya itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya nurut, dan itu juga bentuk nikmat.
maka kita harus mensyukurinya. Ya, kesehatan. Maka ketika kita sehat, ya kadang-kadang ya saya sendiri juga, kalau kita itu sudah sehat, ya makan ya apa aja kan begitu. Kemudian jarang-jarang olahraga. Tapi kalau sudah gerak-gerak ya udah badan kita itu ada alarm bahwasanya kita ini badan kita sudah mulai lelah, ya, tuh baru tuh ya, jaga. Oh, kalau pusing, berarti kolesterol. Ya, kemudian kalau umpamanya badan ini sudah mulai agak demam-demam, kita harus jalan, jogging dan lain sebagainya. Itu. Jadi mensyukuri nikmat itu bukan hanya kepada identiknya kepada benda, tetapi kepada sesuatu yang menjadikan kita ini semakin kita dekat dengan Allah. Juga itu harus kita syukuri. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian menurut Imam Ghazali, ya, nikmat itu dibagi menjadi 3. Ya, nikmat hati, lisan, melalui hati, lisan dan juga anggota badan. Kemudian ilmu, hal dan juga amal. Pembagiannya 3 seperti itu. Melalui ilmunya seseorang itu menyadari bahwa segala nikmat yang diterimanya itu semata-mata dari Allah. Ya. Semakin kita belajar, semakin kita itu tunduk. Gitu. Semakin kita belajar, tujuan kita belajar adalah untuk bertakwa. Jadi salah ketika kita tuh semakin pintar, semakin kita belajar, semakin kita jauh dari Allah, itu adalah tidak sesuai dengan tujuan atau visi hidup kita. Jadi Bapak Ibu, visi hidup kita ngaji seperti ini, kita belajar dimanapun kita, titel kita semakin tinggi, itu harusnya semakin kita takut kepada Allah. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi menurut Imam Ghazali dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya indikatornya adalah menjaga lisan. Tadi sudah disinggung. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi orang yang beriman. Ya. Menjaga lisan, Allah sekali lagi yang mengajak, yang ditegur, yang diajak oleh Allah adalah orang yang beriman. Ya. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Qaulan sadida. Sekali lagi orang yang berkata benar, orang yang lisannya baik itu indikator imannya kuat. Ya. Kalau dari lisannya ini selalu menyakiti, kalau dari lisannya ini selalu menggunjing, ya temannya, maka indikator imannya lemah atau imannya sakit. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita itu mengucapkan perkataan yang benar saja, Allah akan memperbaiki hidup kita, amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kita. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menang. Ya. Kemenangan dengan kemenangan yang besar. Nah, ini adalah surat Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71. Hadirin rahimakumullah, bahagia kita baik di dunia dan di akhirat itu kita nggak sadar bahwasanya dengan lisan kita sebenarnya. Ya. Ada pepatah yang mengatakan lisanmu harimau. Ya. Memang benar itu Bapak Ibu semuanya. Karena nanti lisan kita ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam surat Nur ayat 24, kemudian Yasin 65, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Mulut kita nanti akan ditutup oleh Allah, tangan kita yang ngomong, kaki kita yang bersaksi. Gak bisa ngelak lagi Bapak Ibu. Ketika di dunia kita itu mungkin kita bisa mengelak, kita bisa sembunyi, kita bisa ada backingannya dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhirat nggak akan bisa. Lisan kita ditutup oleh Allah, tangan kita lah yang berbicara, kaki kita yang menjadi saksi.
diri kita apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi seyogyanya adalah kita menjaga lisan kita dengan memenuhi janji, dengan kita bersyukur, dengan kita tidak menyakiti hati orang lain. Itu indikator iman di dalam dirinya adalah indikator iman yang kuat. Ya. Di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingat ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyakul khairan, maka berucaplah dengan baik. Auliyasun, kalau nggak bisa berbuat baik, berucap lisan yang baik, lebih baik diem. Itu kata Rasul. Kembali lagi indikator di depannya, yu'minu billahi wal yaumil akhir. Berarti menjaga lisan ini adalah indikator bahwasanya keimanan kita kepada Allah dan hari akhir itu juga akan ketahuan. Kalau kita itu berkata jujur, berkata baik dan lain sebagainya, maka indikator iman kita kepada Allah dan termasuknya kepada hari akhir itu baik. Jadi Bapak Ibu, menjaga lisan ini adalah indikator iman dalam diri seseorang. Ya. Contohnya, kan kalau mulutmu harimau seekor ikan. Seekor ikan ini analoginya adalah ketika dia bisa menjaga mulutnya untuk tidak memakan kail pancing yang ada di depannya, maka dia selamat. Betul atau tidak? Kalau ketika dia nggak bisa menjaga mulutnya, kemudian dia makan itu kail pancing, digoreng sama orang. Kan begitu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita itu sebenarnya dalam beragama kita ini menjaga lisan saja sebenarnya sudah bisa menghantarkan diri kita ke dalam surganya Allah sebenarnya. Tapi sekali lagi memang ya, lidah tidak berulang. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya asratul qadami, ya, aslamu min asratil lisan. Terperosoknya kaki itu, terjerumusnya kaki itu lebih selamat daripada terjerumusnya lisan. Dan lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ya, jarum bisa menembus apa dalam keadaan tertentu dia nggak bisa ditembus karena kena tulang lah apa ini. Tapi kalau hati langsung jelek di dalam hati, kan begitu Bapak Ibu semuanya. Maka inilah Islam mengatur kita. Nah, di dalam lisan itu ada 3 yang mengiringinya. Yang pertama fitnah, yang kedua ghibah, yang ketiga buhtan. Fitnah itu apa? Sebenarnya arti fitnah di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu adalah ujian Bapak Ibu. Ya. Fitnah itu ujian. Tetapi dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya fitnah itu adalah perkataan bohong atau tanpa yang berdasarkan kebenaran, fakta yang disebarkan dengan maksud menjelekkan. Kamu itu begini, tapi tidak ada faktanya langsung pada orang itu, namanya fitnah. Ya, paham ya Bu? Kemudian yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu apa? Ngomongin orang, kejelekan orang di belakangnya. Orangnya nggak ada di sini, ngomongin tuh, oh itu tuh begini, jelek. Walaupun kejelekan itu ada dalam dirinya. Gitu ya. Walaupun apa yang diomongkan dalam sekarang ini, itu ada dalam diri sih yang kita omongin. Apalagi dia tahu, nggak suka kalau diomongin, itu namanya ghibah. Kalau bahasa kerennya sekarang itu gosip. Maka MUI itu sebenarnya sudah memfatwakan Bapak Ibu tayangan-tayangan yang dia mengumbar aib diantaranya itu, nanti indikator yang berikutnya adalah menjaga aib. Yaitu adalah itu dilarang atau haram. Ada kalau di TV kan ada insert, silet, apa kayak gitu ya. Coba perceraian diumbar-umbar, kemudian berantem diumbar-umbar, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian buhtan. Kalau buhtan itu mirip dengan ghibah, ngomongin orang di belakangnya, dan yang diomongnya itu nggak ada dalam dirinya. Pembohong besar. Buhtan itu artinya adalah pembohong besar. Jadi Bapak Ibu semuanya,
lisan itu terdiri dari 3 ini penyakitnya. Yang pertama fitnah, ghibah, dan buhtan. Ya, kita harus hati-hati. Kemudian saya cepat, yang terakhir adalah menutup aib yang saya singgung tadi barusan. Bapak Ibu, ada analogi bahwasanya kuman di seberang itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kuman aja kalau nggak pakai mikroskop kan sebenarnya tidak kelihatan, tapi di seberang lautan kelihatan. Gajah yang gede di depan kita nggak kelihatan. Itu apa artinya? Kita itu sebenarnya mudah kalau ngelihat aib orang lain. Oh si itu begini, begini. Walaupun yang kecil-kecil gitu kelihatan. Tapi kadang-kadang kalau kita aib kita sendiri, kita itu nggak nyadar. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau kita mengaca pada diri kita itu kadang-kadang aib kita itu ya susah kalau kita ini sendiri gitu. Ya, itu. Ada analogi juga, ada orang itu mengatakan melihat bahwasanya orang yang pakai pakaian yang jebol belakang kecil, pakaiannya jebol. Dia nggak sadar bahwasanya pakaian yang belakangnya itu jebolnya lebih banyak. Kita ngatain orang lain dengan aib orang lain, nggak tahunya aib di kita ini lebih banyak. Jadi indikator iman berikutnya adalah orang yang dia imannya kuat adalah tidak mengumbar aib orang lain. Ya, cukuplah kita itu menjaga aib kita aja udah repot istilahnya. Coba Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya Allah itu tampakkan aib-aib kita di dalam, contohnya di atas kita itu ada gambaran aib-aib kita ini, kita itu sudah nggak punya harga diri semuanya, Bapak. Kalau di rumah itu ini dia tidurnya begini, dia begini, muncul semua di atas itu, gak ada harga dirinya semuanya. Maka ketika sholat itu kita dalam duduk di antara dua sujud kita berdoa, Robbik firli warhamni wajeburni. Nah wajeburni ini artinya bukan kita jeburkan aku, tidak, tapi tutupilah aibku ya Allah. Nah Allah menutupi aib itu adalah nikmat yang besar. Ini yang kita harus syukuri juga Bapak Ibu. Jadi ketika aib kita itu sudah diumbar oleh Allah, dibuka oleh Allah, ya sudah. Di mata manusia, ya, kita nggak ada harga dirinya, apalagi di mata Allah. Ya. Jadi menutup aib ya itu adalah indikator iman. Nah dalam hadisnya dikatakan man satara muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang menutup aib sesama muslimnya, maka Allah akan tutup aib dirinya dengan di dunia dan di akhirat. Ini. Jadi itulah hadirin rahimakumullah, nikmat yang besar diantaranya Allah masih menutupi aib kita. Ini yang kajian pada pagi hari ini kaitannya dengan indikator iman, syu'abul iman. Yang pertama kita harus menjaga janji kita, menepati janji kita. Kemudian yang kedua, kita menjaga lisan kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjaga dari aib-aib kita, ya. Kemudian jangan sampai kita itu ya ngomongin orang sedangkan aib kita besar. Ya. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Yang demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Jadi sebenarnya hal-hal yang semacam ini atau kajian semacam ini sebenarnya sudah diketahui semuanya oleh kita, ini kita cas lagi istilahnya. Mudah-mudahan kita semuanya ini iman kita selalu dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan terutama supaya kita ibadah kita juga maksimal. Kalau kita sudah badan kita itu sakit ya otomatis ya ibadah kita enggak maksimal. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga diri kita, senantiasa kita kepada keluarga kita khususnya kita dimudahkan urusan kita oleh Allah sehingga kita maksimal untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dirinya punya waktu mungkin tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih.